Halo guys, kembali lagi ke lab kita. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menggabungkan kinerja RAM dan splitter. Ya, kan splitter itu artinya udah ngerti lah guys, artinya pemisah. Nah, apa yang dipisahkan itu bit guys. Nah, kita tahu dari lab sebelumnya atau dari video sebelumnya kita udah bahas tentang RAM. RAM itu butuh alamat yang dimasukkan, alamat tulis dan alamat baca, dan mode. Ini mode dan clock dan apa yang ditulis ya. Nah, waktu itu kan ini masih ada nih. Nah, waktu itu di video itu kita pakai uh, pin sendiri untuk menulis ke sini guys. Tadinya ini terhubung sini. Nah, sekarang itu udah dihapus, diputus. Nah, sekarang semuanya dari sini guys. Nah, jadi ada 8 bit. Nah, ini pecah guys. 4 bit ke sini, dan 4 bit ke sini. Nah, gimana caranya? Pakai splitter guys. Nah, splitter tuh gini guys. Nah, itu ini splitter guys. Jadi 3 bit, dari bit 0 sampai ke bit 3 itu masuk ke string yang mau ditulis atau data yang mau ditulis. Bit 4 ke 7 itu masuk ke alamat yang mau dioperasikan, atau dalam hal ini alamat mau ditulis. Jadi hasilnya kalau dibaca dari sini, ini data yang mau ditulis dan ini alamat yang mau ditulis. 1010 kan A. Nah, itu keluarannya di sini A. Nah, ini eksekusi. Nah, sekarang kita misalnya mau nulis. Kenapa nih guys? Kenapa gunakan ini? Karena ini lebih praktis ya, simple ya, daripada terpisah. Dan tentu dari wire juga akan lebih banyak untuk jika dipisah daripada satu begini disatukan dengan splitter. Nah, kalau misalnya kita mau menulis di alamat berikutnya, nah, dan dia mau kita tulis adalah F misalnya, tinggal gini guys ya, tinggal eksekusi. Udah kita inputkan di sini split eksekusi code, maka di bit berikutnya dari memori akan berisi F ya guys. Nah, itu gitu caranya guys. Nah, gimana caranya membuat ini guys? Ini gampang guys. Ini kita klik file new. Nah, kita perlu splitter 1, pin 1, clock 1, itu di wiring, klik wiring tadi, klik memori, kita klik RAM, dan kemudian untuk supaya jangan ini kita bikin aja 44 guys, 48 supaya jangan menyeramkan maksudnya. Baru kemudian klik input dan kita input output dan klik hex digit. Nah, udah guys, pada dasarnya kita sudah selesai. Kenapa tadi banyak rame? Karena itu tertinggal dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal edit aja nih guys, properties atau atributnya. Kita mau ini jadi input, klik type jadi input, dan data bitsnya 8, dan kita mau kasih label ini, kita kasih masukkanlah adalah bebas guys, asal jangan terlalu gak pas. Nah, sekarang kita udah tinggal konekin aja guys. Nah, ini connect ke splitter sini guys. Nah, ini connect ke, nah ini juga harus dikasih guys, jumlah bitnya 8 guys. Nah, nanti kan memecah sendiri dia splitternya, 0 sampai 3 bit ke sini, 4 sampai 7 bit ke sini gitu guys. Nah, ya kita tahu guys kalau ini ini nggak tahu nih apa guys, ini apa sih guys. Nah, ini kan sekarang kita masukin tuh. Nah, sesuai kesepakatan kita tadi, bit bawah ke data guys. Bit bawah itu ya 0 sampai 3 guys. Bit atas, ntar kita edit ke bit atas ke alamat guys. Begini guys. Nah, ini ada tidak kecocokan. Nah, ini bit. Nah, ini harus turun nih guys, 4 juga, biar karena ini kan 4 bit guys. Dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3 kan 4, jadi 4 bit. Nah, ini harus jadi 4 bit kan juga tuh, makanya saya setting tadi data bitnya jadi 4 guys. Oke, sekarang kita urus clock. Sekarang kita wiring clock. Nah, sekarang kita masuk ke sini guys. Dah
kita udah pada dasarnya udah selesai ya guys. Klik simulate, klik ini, dan kita masuk. Pertama kita harus set dulu, kita masukkan data apa nih. Nah, kita mau masukkan data misalnya ini dah tahap apa nih, nah gitu kan, tambah satu lagi dah. Jadi di alamat ini, nah klik ini, nah kita masukkan, nah tambah satu, ini F lah. Oke, masih ada yang belum benar guys. Oh ini guys, ini harus kita kasih, berarti kita kurang satu tadi guys, maaf ya. Kita perlu waring satu guys, klik pin satu dan ke tarik sini guys. Ini masih perlu, jadi kita memberi instruksi kepada memori melalui ini. Apakah membaca, klik type atau, nah database tetap satu. Nah ini apa, OP operation aja begini ya, apakah membaca atau menulis guys. Nah gitu guys. Dan dalam hal ini kita mau dia membaca, jadi kita klik kanan tangan, klik simulate, klik tangan, kasih dia satu sini. Nah udah selesai guys, masukan sudah oke, sudah benar, sudah di set dan operasi sudah set, tinggal nah F di sini guys. Jadi F kan berubah kan. Nah tadi kita lupa memberikan satu ke sini guys. Nah itu, ini sudah jadi guys, memori RAM dengan splitter mengkonfigurasikannya. Sekarang kita mau taruh di belakang aja guys. Kita mau isi apa ya, misalnya suka-suka kita ke ini dah. Nah klik eksekusi. Nah maka ada kan di sini 6 guys, di sini F tadi, di sini 6, di depan F, di paling belakang 6. Oke guys, gitu cara menulis dan apa juga sama guys, mengoutputkan, tinggal tukar di sini guys. Nah tarik ke sini. Nah kita mau misalnya mau nguploadkan data yang paling depan guys. Nah itu maka kita harus ke sini 00, ya kan, ya benar 00. Nah kita mau outputkan, masukkan, jadi yang dipandang cuma alamat depannya aja guys. Oke, sekarang kita simulasinya. Nah jadi F kan, nah yang dipandang cuma bit ini doang kan, karena operasi kan, mode operasi dari RAM itu kan cuma memandang alamat dan alamat yang mau dibaca dan modenya aja guys. Oke guys, terima kasih, semoga ini berguna. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih, itu mendukung perkembangan channel saya. Terima kasih guys.